Assalamualaikum, gue Fadil Gadget Talk. Waktu itu sempat post di Instagram Gadget Talk tentang si TWS terbarunya Baseus. Nggak nyangka bakalan banyak juga yang request untuk review TWS 1 ini. Mungkin karena di harga yang cuma 15.000 aja udah bawa fitur layaknya TWS 2 jutaan, Active Noise Cancellation dan Ambient Mode. Jadi tanpa bahas panjang lebar, di opening video ini gue pun udah berani bilang kalau TWS 1 ini tuh worth it banget dibeli. Tapi kalau lu pengen tahu nih lebih detail dan pengalaman gue selama pakai TWS ini, langsung aja tonton reviewnya setelah yang satu ini. Kenalin, ini box dari Baseus Simo S1. Seperti produk Baseus pada umumnya lah ya. Terkesan simple dan minimalis. Isinya juga nggak terlalu banyak. Ada TWS-nya, kitab-kitab, USB Type-C, dan ear tips cadangan dengan ukuran yang berbeda. Dari bentuk case-nya udah nggak perlu direpeatin lagi lah ya. Kalau desainnya tuh udah pasti terlihat familiar. Well, udah wajar banget. Tapi menurut selera gue sih, desainnya keren, simple, nggak terlalu gede, ringan karena masih pakai bahan plastik yang nggak terlalu berasa murah, dan minusnya sih pakai warna hitam glossy. Jadi lebih gampang aja ninggalin bekas sidik jari. Walaupun cuma kelihatan pas kena pantulan cahaya aja sih. Earphone-nya juga sekali lagi terlihat familiar, tapi nggak masalah karena gua suka dengan desain kayak gini. Pakai bahan plastik juga tapi nggak masalah lah ya. Yang penting masih berasa solid dan ringan. Yang patut diapresiasi adalah Baseus selalu kasih port Type-C di TWS mereka. Dari yang harganya 2.000-an sampai ke yang mahal juga tetap pakai port Type-C. Jadi untuk charging bakalan lebih memudahkan. Buat kalian yang udah beli, gue saranin coba dulu ear tips cadangan satu persatu biar tahu ear tips ukuran mana yang paling pas di telinga kalian. Kalau gue sih pas dengan ukuran ear tips dengan ukuran medium ya. Jadi di telinga gue berasa nyaman, gak sesek dan gak gampang jatuh. Walaupun gue pakai headbang di lagunya Rhoma Irama. Asik. Proses connecting juga cepat banget, tinggal buka case-nya, pilih di menu Bluetooth, dan udah langsung connect. Kalau mau mutusin koneksinya, tinggal taruh aja earphone-nya ke case, dan kalau mau pakai lagi, langsung pakai aja, jadi gampang banget. Penggunaan Bluetooth 5.1 dan LDS antena juga menurut gua gak gimmick karena koneksinya emang lebih stabil dan gak gampang putus. Radiusnya juga lumayan jauh, sekitar 10 meter. Udah pernah gua tes juga, gua taruh HP di lantai 2 dan gua turun ke lantai 1. Koneksinya masih jalan, terus juga gua tes naik motor, nggak patut ditiru, tapi sebenarnya gua cuman mau ngetes aja gimana latensinya. Terkadang gua pakai motoran, ada beberapa TWS murah yang koneksinya putus-putus, tapi di TWS Baseus Simo ini koneksinya aman dan nggak pernah putus-putus. Ada juga yang nanya gimana koneksinya kalau dipakai gaming. Tentu ada delay karena emang nggak ada low latency. Untuk dipakai main game, ngobak kayak LOL sih masih lumayan berasa walaupun nggak terlalu ganggu. Tapi kalau dipakai untuk main game FPS kayak COD Mobile, baru deh latensinya tuh berasa ganggu banget. Lebih cocoknya sih dipakai untuk sekedar nonton ataupun dengar lagu. Karena pas gua pakai sih walaupun berasa ada delay walaupun tipis banget, jadi dipakai merasa nyaman lah kalau dipakai cuma untuk nonton YouTube dan Netflix aja. Sebelum nilai audionya, gue mau kasih tau dulu kalau gue bukan orang yang expert di bidang audio. Jadi gue cuma ceritain berdasarkan pengalaman gue yang udah coba lumayan banyak TWS. Device yang gue pakai pun cuma Samsung Type S6 dan YouTube musik aja. Menurut kuping gue, suara yang dihasilkan dari TWS ini lebih condong ke bass. Bassnya empuk, lumayan nendang, dan kalau menurut selera gue sih masih pasnya ya segini. Nggak over yang sampai nutupin detail musik yang kita lagi dengar. Treble-nya juga lumayan tinggi, dan gue berasa kayak vokal dan musik yang dihasilkan dari TWS ini berasa kurang ngeblend aja gitu. Detailnya juga so-so sih, masih bisa didengar dengan lumayan baik, dan untuk soundstage-nya berasa sempit. Overall sih di harga 5.000-an udah bagus banget. Ditambah lagi ada fitur Active Noise Cancellation dan Ambient Mode. Jadi kalau nggak mau terganggu dengan suara yang bising pas lagi denger lagu, aktifin ANC mode-nya. Tapi kalau sikonnya nih lagi dengar lagu di bandara tapi tetap mau fokus dengerin pengumuman di keberangkatan, Ambient Mode-nya ngebantu banget. Jadi kita bisa dengar suara sekitar kayak lagi nggak pakai TWS sambil dengar lagu. Cara aktifinnya sih tinggal tap aja di bagian kiri atau kanan selama sekitar 2 detik. Kualitas dari dua fitur tersebut udah cukup bagus dan gak kaleng-kaleng kayak TWS-nya Movo yang udah pernah kami review di channel ini. Kurangnya sih di navigasi touch controlnya aja. Jadi kalau mau pindah dari ANC on ke ANC off atau ke ambient mode, cuma dikasih suara yang nggak jelas kayak udah gitu aja. Enaknya sih kayak TWS lain yang kalau kita aktifin ANC on, terus ambient mode. Jadi kan kita tahu oh ini mode itu gitu kan. Oke, kesimpulannya, sama kayak di awal video, di budget 569.000, TWS ini worth it banget buat dibeli. Mulai dari desain yang simpel, fitur-fiturnya mewah kayak ada ANC dan ambient mode, terus sound quality-nya juga bagus di harganya, baterainya awet bisa bertahan 5 jam non-stop dengan volume sekitar 70% dan udah pakai port Type-C juga.
Nggak ada fitur low latency mode dan wireless charging juga wajar banget karena sekali lagi budgetnya cuma 5 ribuan dan difokusin untuk active noise cancellation. Jadi kalau mau protes nih, kenapa nggak ada low latency mode biar gaming makin enak gitu ya? Ya gampang sih, beli aja TWS-nya Rexus yang pernah kami review juga di channel ini karena harganya murah, jadi nggak bisa maksa untuk punya semua fitur. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau cari TWS terbaik di harga 5 ribuan. Dan gue yakin kalau misalkan kalian punya budget 5 ribuan dan mau beli TWS ini, kalian nggak bakal nyesel karena seperti yang gue ceritain tadi, TWS ini bagus banget. Buat kalian yang mau beli, bisa langsung cek linknya ada di deskripsi di bawah. Dan kalau misalkan kalian suka dengan tipe konten ataupun suka dengan video kami yang kayak gini, boleh banget like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, komen aja di bawah. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Dan ya, gue Farid. Bye.